nanti di akhir. Kemudian nanti kita bisa menghitung berapa lama waktunya kalau satu proyek itu diselesaikan. Karena setiap proyek punya waktu masing-masing, tapi ada beberapa proyek yang bisa kita barengkan. Jadi proyek A sama proyek B bisa kita laksanakan bersamaan, jadi waktunya tidak terlalu lama. Nanti, baik. Sebagai pengantar, untuk analisa networking atau konsep network ini mula-mula digunakan untuk perusahaan jasa konsultan manajemen, yang mereka fokusnya adalah memberikan konsultasi kepada perusahaan-perusahaan yang mereka biasanya sih mereka akan membangun pabrik baru atau ingin meluncurkan produk baru atau mereka punya beberapa konsep promosi produk atau event. Nah, itu biasanya mereka akan membutuhkan jasa konsultan perusahaan-perusahaan ini. Kemudian kebutuhan penyusunan network ini diperlukan karena perlu adanya koordinasi dan pengurutan kegiatan-kegiatan contohnya di pabrik yang kompleks serta saling berhubungan. Karena tadi ya, setiap proyek biasanya itu ada urutan-urutannya. Mana yang harus didahulukan, mana yang bisa dikerjakan kemudian. Dan juga ada beberapa kegiatan yang memang harus dilakukan, harus diselesaikan dengan jangka waktu tertentu yang memang benar-benar tidak bisa dipercepat atau diperlambat. Ada juga kegiatan yang masih bisa nanti di akhir-akhir saja, atau mungkin kegiatannya diperlambat aja karena mungkin belum ada dananya. Nah, itu nanti kita lihat dari analisa ini. Nah, prosedur ini nanti disebut Program Evaluation and Review Training. Nah, kita sebut namanya PERT. Jadi analisa networking ini biasa kita sebut analisa PERT. Ada juga konsep lainnya namanya adalah CPM. CPM itu Critical Path Method. Jadi nanti kita akan melihat path atau jalur kritis dari setiap jaringan yang ada. Jadi nanti networking bentuknya seperti spider web itu. Nah, nanti kita lihat dari spider webnya itu mana yang paling penting, mana yang paling kritis. Nah, itu yang harus kita selesaikan. Ya, kita sebut nanti CPM atau Critical Path Method. Nah, analisa networking ini biasanya digunakan umumnya ya untuk pembangunan jalan, rumah, atau jembatan. Jadi biasanya teman-teman dari teknik sipil juga menggunakan ini sebagai dasar planning kegiatan mereka. Kemudian kegiatan penelitian, biasanya beberapa peneliti akan menggunakan networking ini untuk membuat proposal penelitian mereka. Nah, biasanya sebelum mengajukan dana untuk penelitian, kita akan membuat networking ini dulu, tahapan-tahapannya. Pertama mungkin nanti kita akan bikin proposal atau mencari informasi, kemudian untuk pengumpulan data, kemudian dilanjut lagi nanti untuk pengolahan data, dan seterusnya. Itu juga digunakan oleh para peneliti. Kemudian yang ketiga ada perbaikan, pembongkaran, dan pemasangan mesin pabrik. Nah, biasanya kalau di perusahaan-perusahaan mereka akan menggunakan ini untuk fokusnya tadi untuk perbaikan mesin-mesin yang ada di pabrik. Kemudian ada kegiatan-kegiatan advertensi. Ini buat teman-teman yang marketing, biasanya proyek promosi itu kan ada beberapa event mungkin, atau ada beberapa perencanaan. Nah, itu mereka bisa menggunakan analisa networking ini untuk memplanning kegiatan mana sih yang harus didahulukan. Apa saja yang dibutuhkan, kemudian berapa lama proyek pemasarannya ini atau promosinya ini berlangsung. Kemudian ada juga untuk pembuatan kapal, pesawat, dan lain-lain. Kemudian ada kegiatan seminar, workshop, dan sebagainya. Memang pada awalnya fokusnya untuk networking ini, analisa networking ini adalah untuk pembangunan. Jadi untuk membentuk planning, membangun suatu proyek ya. Jadi misalnya bangun rumah, bangun jalan, jadi lebih baik dipakai oleh teman-teman yang ada di teknik. Tapi ini juga bisa diaplikasikan untuk proyek-proyek kegiatan yang tidak physically muncul, seperti kegiatan advertensi. Misalnya, kapan kita akan melakukan iklan, kemudian kapan kita akan melakukan misalnya personal selling, kemudian kapan kita akan membuat atau mendesain logonya misalnya dari awal, nah itu ada tahapan-tahapannya, itu bisa digunakan. Oke, lanjut aja ke tahapan-tahapannya ya. Nah, untuk tahapan-tahapannya ada 6 yang harus kita lakukan untuk melakukan analisa PRT dan CPM ini. Ya, ini yang pertama adalah kita mengidentifikasi dulu proyeknya apa, kemudian menyiapkan struktur pecahan kerja. Jadi biasanya kita akan memberitahu di atasnya itu nama proyeknya apa. Kemudian di dalam proyek ini nanti kita akan melis bawahnya itu kegiatannya detailnya seperti apa sih. Misalnya kalau di penelitian,
Ini adalah proyek penelitian pemasaran misalnya. Kemudian yang pertama adalah kita akan mengumpulkan data permasalahan yang ada di lapangan. Itu tahapannya. Kemudian kita juga akan membuat atau menyusun proposal. Terus nanti ada FGD dengan beberapa perwakilan perusahaan misalnya. Kemudian nanti kita akan mulai membentuk proposal. Setelah itu ada juga kegiatan untuk mengumpulkan data, membuat kuesioner, kemudian menyebar survei, kemudian kita mengolah datanya, data mentah, terus nanti pada akhirnya mempresentasikan hasil penelitian, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membangun hubungan antara kegiatan, kemudian memutuskan kegiatan mana yang harus lebih dahulu dan mana yang mengikuti. Jadi setelah kita tahu apa proyek kita, kemudian kita list apa saja kegiatannya, nah nanti kita akan mengurutkan kegiatan-kegiatan itu yang ada detailnya itu urutannya seperti apa. Apakah ini harus urutannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 berurutan kayak kereta gitu, ataukah mungkin ada kegiatan yang bisa dilakukan bersamaan. Misalnya kita melakukan FGD sambil kita membentuk proposal penelitian. Nah, itu bisa dilaksanakan bersamaan supaya kita lebih meminimalisir biaya, karena waktunya makin dikit, sumber dayanya makin sedikit yang digunakan, biayanya makin sedikit juga. Jadi fokusnya balik lagi, kita akan mengurangi pembiayaannya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan kegiatan. Setelah tadi tahu urutannya, baru kita bikin gambarnya. Nanti kalian bisa lihat di PDF-nya. Kemudian menetapkan perkiraan waktu dan atau biaya untuk setiap kegiatan. Jadi nanti setelah akhirnya kita sudah membuat spiderweb-nya itu, kita bisa melihat pada akhirnya, pada akhir proyek itu kira-kira berapa lama sih waktunya. Karena tidak semuanya kita hitung masing-masing kegiatan itu berapa lama waktunya terus kita totalkan. Tapi kita bisa melihat mana kegiatan yang bisa dibarengkan dan nanti kita bisa mengurangi waktunya. Kemudian kita juga menghitung jalur waktu panjang melalui jaringan, yang ini nanti disebut jalur kritis. Kemudian menggunakan jaringan ini untuk membantu perencanaan, penjadwalan, dan pengendalian proyek. Nanti balik lagi ke fungsi manajemen, nanti ada planning, kemudian nanti ada controlling, dan yang terakhir nanti kita ada evaluasi. Oke, kita coba langsung masuk ke kasus ya. Di sini kita akan membagi beberapa tahapan, ada 4 ya. Nah, nanti saya bahas yang 3 aja, nanti yang satu lagi bisa kalian pelajari. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang komponen jaringan. Di sini jaringan CPM atau PRT akan menunjukkan hubungannya antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya dalam suatu proyek. Nah, ada 2 pendekatan. Nanti yang akan menggambarkan jaringan proyek, yaitu nanti activity on node atau AON, dan kegiatan pada panah atau activity on arrow atau AOA. Kalian bebas bisa pakai AON, bisa juga AOA. Jadi tergantung kalian lebih nyaman pakai apa. Nah, pada konvensi AON, titik itu menunjukkan kegiatan, sedangkan AOA, panah itu menunjukkan kegiatan. Jadi sama seperti namanya ya, activity on node, berarti kegiatannya ada di node, sedangkan activity on arrow, berarti kegiatannya ada di arrow. Nah, titik sama panah. Bentuknya seperti apa sih? Tadi kita lihat. Oke. Nah, di sini saya ambil contoh, ada 3 kegiatan dulu, dari yang paling sederhana ya. Nah, di sini ada AON, atau activity on node. Berarti kegiatannya ada di titiknya atau node-nya. Kemudian activity on arrow, di sini kegiatannya ada di panahnya. Jadi dari panah ini kita sudah bisa melihat kegiatan. Itu yang membedakan. Nah, misalnya kita ambil contoh yang pertama ini ya. Kasus yang pertama, aktivitasnya. Ada kegiatan A, dia datang sebelum kegiatan B, yang datang sebelum kegiatan C. Jadi ada aktivitas A, kemudian diikuti kegiatan B, kemudian nanti diikuti aktivitas C. Nah, kalau AON, kalau kita pakai activity on node, jadi aktivitasnya ada di titik, berarti kita akan buat titik-titiknya dulu. Titik-titiknya di sini ada 1 titik A, kemudian titik B, kemudian titik C. Nah, jadi kita akan menuliskan aktivitas A itu nanti di dalam lingkaran. Berarti aktivitas A, terus di sini aktivitas B, terus di sini adalah aktivitas C. Nah, tinggal kita kasih panah. Setelah A,
Setelah A, I'm aktivitasnya adalah B. delicious. Kemudian setelah selesai aktivitas B, kita ke aktivitas C. Nah, itu kalau kita pakai AOM. Tapi beda lagi kalau kita pakai AOA. Kegiatannya atau aktivitasnya itu nanti kita masukkan di bawah panah. Jadi kita tetap membuat lingkaran ini. Kemudian kita kasih panah menuju ke kegiatan selanjutnya. Nah, aktivitas A kita masukkan di sini. Jadi asumsinya kegiatan atau aktivitas A itu berjalan pada panah ini. Kemudian kita lanjutkan setelah A, itu adalah aktivitas B. Berarti nanti dari lingkaran ini, lingkaran yang kedua, kita pindah ke lingkaran ketiga. Nah, di lingkaran antara lingkaran kedua sama ketiga, ini adalah aktivitas B. Nah, lanjut lagi, karena tadi ada 3 aktivitas, kita bikin satu lingkaran lagi, lingkaran keempat. Nah, nanti antara lingkaran ketiga sama lingkaran keempat itu ada panah C. Karena proses aktivitasnya ada di panah C. Jadi itu ya yang membedakan adalah aktivitasnya nanti ada di dalam lingkaran, itu AOM, sedangkan aktivitasnya ada di panah, itu AOA. Oke, yang nomor 1 dulu ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau bingung nggak? Aman, Bu. Aman ya? Oke, berarti kita lanjut lagi ke nomor kedua, yang agak sedikit ribet ya. Nah, yang untuk aktivitas kedua, di sini pernyataan aktivitasnya adalah A dan B, keduanya harus diselesaikan sebelum C dapat dimulai. Jadi, kegiatan C itu bisa kita lakukan kalau kegiatan A sama B udah selesai. Nah, berarti kita akan buat untuk AON dulu ya. AON itu kita akan buat lingkaran pertama A. Di sini ada lingkaran A. Kemudian yang kedua ada lingkaran B atau aktivitas B. Kemudian ada lingkaran C di sini. Berarti nanti dari lingkaran A atau aktivitas A kita kasih panah ke arah lingkaran C. Kemudian lingkaran B kita kasih panah ke C sebagai syarat bahwa C itu bisa dilaksanakan setelah A selesai dan B selesai. Jadi gampang ya, tinggal A sama B terus kasih panah ke C. Nah, beda lagi sama yang AOA. AOA pertama kita buat lingkaran dulu biasa, kemudian kita kasih panah ke lingkaran kedua. Nah, di sini antara lingkaran pertama sama kedua ini kita kasih huruf A. Atau di sini adalah aktivitas A sedang berlangsung. Nah, kemudian kita bikin lagi lingkaran ketiga di sini, kita hubungkan ke lingkaran kedua. Di sini adalah nanti aktivitas B berlangsung. Jadi di sini adalah aktivitas B. Nah, jangan lupa yang terakhir adalah aktivitas C. Nah, ini ada aktivitas C, kita hubungkan antara lingkaran kedua ini dengan yang keempat. Jadi nanti antara lingkaran kedua sama lingkaran keempat ini, saya kasih nomor aja deh. 2 sama 4 ini ada aktivitas C. Jadi antara A, B, kemudian nanti ke arah C. Gitu ya. Nah, kalau di sini langsung antara lingkaran A, B langsung kita arahkan ke C. Kemudian kalau yang ini kita buat 2 lingkaran dulu, kemudian ini kita kasih panah, ini aktivitas A. Kemudian yang bawah di sini ada lingkaran lagi. Ini dari lingkaran ketiga, kemudian kita arahkan ke lingkaran kedua, di sini aktivitas B. Nah, jangan lupa dari lingkaran kedua ke lingkaran keempat itu adalah aktivitas C. Balik lagi ke kasus ketiga ya. Nah, yang kasus ketiga ini kebalikannya sama kasus kedua tadi. Kalau tadi A sama B syaratnya C. Jadi kegiatan C bisa berjalan kalau A sama B udah selesai. Nah, ini kebalikannya. Kegiatan B sama C itu tidak bisa dimulai kalau A-nya belum selesai. Jadi kebalikannya. Berarti kita akan buat satu aktivitas dulu, yakni adalah aktivitas A di sini. Aktivitas A di sini menjadi syarat untuk aktivitas B sama C. Berarti dari A ini keluar panah 2, satu untuk aktivitas B, kemudian satu lagi untuk aktivitas C. Karena A itu syaratnya B sama C. Nah, kalau kita pakai AOA, kebalikannya yang di atas ya. Berarti kita buat lingkaran pertama dulu menuju lingkaran kedua. Di sini kita kasih panah. Ini adalah aktivitas A. Jadi aktivitas A berlangsung di sini. Kemudian kita akan bagi jadi 2. Karena tadi aktivitasnya ada B sama C. Berarti dari lingkaran kedua ini kita buat lingkaran ketiga sama 4. Yang atas ini untuk aktivitas B, sini aktivitas C. Gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Gimana?
Masih aman. Masih aman ya. Oke. Kalau kalian lebih nyaman pakai AON atau AOA? Lebih suka mana nih? Gampangan mana sih AOE sama AON? AON. AON kayaknya, Bu. AON ya. Iya. Oke. Ada lagi? Ada yang mungkin mau pakai AOA? On. Oh, oke. Kayaknya semuanya setuju AON ya. Saya kalau yang AOA ini agak sedikit ribetnya adalah kita harus membayangkan bulutannya lebih banyak, terus aktivitasnya ada di panah. Nah, balik lagi, kita ambil contoh yang selanjutnya. Ini aktivitas D sama E. Di sini misalnya aktivitas D, kasusnya adalah C. Aktivitas C dan D itu bisa dimulai kalau A sama B selesai. Ini hampir mirip dengan kasus sebelumnya. Cuma yang ini berbeda, syaratnya ada 2. Kemudian aktivitas selanjutnya itu ada 2. Nah, di sini misalnya kita buat dulu lingkarannya untuk lingkaran yang pertama. Di sini ada lingkaran A atau aktivitas A, kemudian ada aktivitas B yang nanti sebagai syarat ya dua-duanya. Kemudian aktivitas selanjutnya ada C sama D. Karena tadi C dan D sama-sama syaratnya adalah A sama B, berarti kita tinggal hubungkan aja. C itu syaratnya A, kemudian B kita kasih panah 2, kemudian D ini juga kita kasih panah, syaratnya A sama B. Panahnya seperti ini. Bentuknya kalau AON seperti ini. Nah, kalau AOA sedikit berbeda lagi. Dia di sini lebih banyak bulutan-bulutannya, karena nanti aktivitasnya di panah, berarti kita buat lingkaran dulu yang pertama, lingkaran pertama menuju lingkaran kedua di sini. Yang ini adalah berlangsungnya aktivitas A. Kemudian di sini lingkaran ketiga kedua itu aktivitas B. Kemudian nanti aktivitas C dan aktivitas D di sini kita lanjutkan dengan tambahkan lingkaran keempat sama kelima. Jadi titik tengah atau lingkaran tengah ini kita hubungkan ke lingkaran ketiga, ini adalah aktivitas C, dan di sini aktivitas D. Jadi syaratnya aktivitas C ini adalah A sama B, ini ya. Jadi A sama B ini menuju aktivitas C, kemudian aktivitas A dan B di sini menuju aktivitas D. Kemudian kita lanjutkan ke kegiatan kelima ya. Kegiatan kelima di sini misalnya ada aktivitas C, dia tidak bisa dimulai kalau A sama B belum selesai. Jadi C itu syaratnya A dan B. Kemudian ada lagi aktivitas D. D itu syaratnya hanya aktivitas B. Jadi dia bisa dilaksanakan aktivitas D itu kalau B sudah selesai. Berarti yang syaratnya 2 cuma kegiatan C. Nah, berarti kita buat dulu syaratnya, ada lingkaran kegiatan aktivitas A dan lingkaran aktivitas B. Kemudian yang dituju adalah kegiatan atau aktivitas C dan juga aktivitas D. Nah, tadi yang syaratnya 2 adalah kegiatan C. Nah, berarti kita masukkan C itu syaratnya adalah A di sini. Kemudian yang kedua adalah B. Berarti kita kasih panah 2 ya di sini. A ke C dan B ke C. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas D. Di sini syaratnya cuma B aja. Berarti kita hubungkan antara aktivitas B ini ke aktivitas D. Nah, ini bentuknya seperti ini ya kalau kita pakai AON. Nah, kalau AOA sedikit berbeda. Kita akan menambahkan satu aktivitas dummy. Aktivitas dummy itu apa? Aktivitas dummy itu adalah aktivitas boneka. Seolah-olah ada aktivitasnya, seolah-olah ada panahnya, tapi sebenarnya tidak ada. Nah, gimana tuh? Kenapa harus ada aktivitas dummy? Karena nanti berkaitan dengan kasusnya atau perencanaannya, proyeknya, bahwa dia harus menghubungkan antara aktivitas A dan B ke C. Nah, coba kita lihat ke gambarnya. Sama ya, seperti yang sebelumnya, kita akan buat lingkaran dulu yang pertama ke lingkaran kedua. Ini adalah untuk aktivitas A. Kemudian ada juga aktivitas B, berarti kita buat lingkaran ke-3 sama ke-4 ya di sini. Nah, itu kita kasih panah, itu adalah aktivitas B. Nah, selanjutnya yang kita buat adalah aktivitas C. Nah, aktivitas C syaratnya adalah A sama B. Nah, kita kasih lingkaran dulu dari lingkaran ke piroiki 2 sama ke 4. Nah, berarti kita kasih panah antara lingkaran 2 sama 4. Di sini adalah aktivitas C ya.
Nah, C syaratnya adalah A, aktivitas A, dan aktivitas B. Kenapa nggak dikasih panah sini aja? Nah, kalau kita kasih panah ke sini, berarti nanti D-nya nggak ada panah, nggak ada kegiatannya dong. Nah, makanya kita kasih panah titik-titik ini adalah aktivitas dummy yang menghubungkan antara aktivitas B ke sini. Ini untuk aktivitas C. Jadi kita tambahkan satu panah titik-titik atau aktivitas dummy, karena ini AOA, berarti aktivitas dilambangkan dari panah. Berarti seolah-olah ada aktivitas tambahan dari aktivitas B, kemudian ke sini. Di sini nanti menuju aktivitas C. Nah, yang keempat itu adalah aktivitas D. D itu syaratnya cuma B aja ya. Berarti nanti aktivitasnya gini. Dari sini, ini untuk aktivitas B, kemudian kita buat lingkaran selanjutnya ke-6. Di sini adalah aktivitas D. Jadi yang membedakan adalah kita harus menggunakan dummy activity. Oke, lanjut lagi dulu. Ini yang terakhir, contohnya. Jadi misalnya di sini ada kasus antara kegiatan B dan C tidak dapat dimulai kalau A itu belum selesai. Kemudian ada aktivitas D itu tidak bisa dimulai sebelum B dan C selesai. Dan juga ada keterangan kegiatan dummy ditujukan pada AOA. Hampir sama kasus sebelumnya bahwa untuk AOA kita akan menggunakan dummy. Nah, jadi kita masukkan dulu. Di sini ada ada kegiatan A, kemudian dia itu menjadi syarat kegiatan B dan juga C. Berarti kita akan buat lingkaran aktivitas B, kemudian lingkaran aktivitas C. Nah, kita tinggal nambahkan panah dari A ke B dan juga A ke C. Nah, kemudian ada satu lagi aktivitas D. Nah, kalau si D ini syaratnya malah dua, kebalikannya si B sama C. Si D ini dia syaratnya B dan juga C. Berarti kita tinggal kasih panah dari B ke D dan juga dari C ke D. Nah, kemudian yang terakhir kalau kita lihat dari yang kita menggunakan metode AOA, nah itu kita sama juga, kita akan mulai dari membuat lingkaran dulu, yang pertama sama kedua, kemudian kita kasih panah, di situ ada aktivitas A, kemudian dari aktivitas A itu menuju aktivitas B, di sini aktivitas B, berarti kita hubungkan lingkaran kedua sama ketiga, nah di sini ada panahnya aktivitas B. Kemudian selain aktivitas B, ada aktivitas C yang menjadi syaratnya, yang dia disyaratkan dari aktivitas A. Berarti nanti kita tambahkan satu lingkaran di sini, kemudian kita akan menuju satu lingkaran lagi keempat di sini, karena nanti pada akhirnya kita akan menghubungkan antara panah B dan juga C. Nah, berarti kita tambah satu dummy activity di sini ke lingkaran keempat ini. Kemudian dari lingkaran ini kita hubungkan ke sini, titik ini. Nah, ini adalah aktivitas C. Terus nanti yang terakhir adalah aktivitas D yang disyaratkan dari aktivitas B sama C. Ya, agak sedikit rumit ya kalau kita pakai AOA, karena kita harus nambahkan dummy activity. Oke, sampai sini dia mau ditanyakan dulu? Gimana? Udah bingung? Agak ribet. Agak ribet. Oke, kita coba langsung ke kasus aja ya. Supaya ada gambaran. Nanti kita akumulasikan lagi kebingungannya. Oke, nah nanti untuk materi ini saya biar nggak terlalu bingung, kita pakai AON aja, activity on node. Jadi nanti kita akan, kalau misalnya ada kasus, silahkan Anda pakai metode yang ini. Yang ini kan lebih gampang ya, kita nggak terlalu sering pakai dummy activity. Oke, misalnya di sini ada kasus. Contoh soalnya adalah pemerintah akan membangun rumah sakit berstandar internasional. Kemudian rumah sakit tersebut akan dibangun dan harus melalui 8 kegiatan, yakni membangun komponen internal, kemudian memodifikasi atap dan lantai, terus membangun tumpukan, kemudian menuangkan beton dan memasang rangka, terus membangun pembakar temperatur tinggi, kemudian memasang sistem kendali polusi, kemudian membangun alat pencegah polusi udara, dan kegiatan terakhir yakni pemeriksaan dan pengujian. Oke, nah dari penjelasan kasusnya tadi, kita akan membaginya atau kita susun dalam bentuk tabel supaya lebih gampang. Nah, ini ada tabel dengan kolom kegiatan, kemudian penjelasan dan pendahuluan langsung. Jadi kita bagi, kita gambarkan setiap penjelasan, setiap kegiatannya tadi menjadi huruf.
Jadi kegiatan yang pertama tadi adalah kegiatan A, membangun komponen internal, kemudian ternyata dia tidak ada pendahulu langsung, jadi dia berarti menjadi awal kegiatannya. Kemudian ada kegiatan B, yakni memodifikasi atap dan lantai, itu juga tidak ada pendahulu langsung. Itu artinya kegiatan A sama B itu menjadi awal untuk membuat network. Kemudian kita lanjutkan di kegiatan C. Di sini adalah membangun tumpukan. Syaratnya adalah ada kegiatan A itu harus selesai. Berarti itu nanti dilanjutkan dari kegiatan C ke kegiatan dari kegiatan A ke kegiatan C. Kemudian yang ke D, di sini adalah kegiatan menuangkan beton dan memasang rangka. Syaratnya adalah kegiatan A sama B. Jadi nanti setelah A sama B kita lanjutkan ke D. Terus yang ke E, kegiatan E di sini adalah membangun pembakar temperatur tinggi. Nanti itu syaratnya C. Kemudian F, memasang kendali sistem polusi, dia juga syaratnya adalah kegiatan C. Jadi kegiatan C nanti mecah jadi dua antara kegiatan E sama F. Kemudian yang G di sini adalah membangun alat pencegah polusi udara. Itu syaratnya D sama E. Kemudian H ini adalah pemeriksaan dan pengujian, syaratnya F sama G. Nanti adalah saling terkait. Jadi kita nanti dasarnya untuk membangun network tadi adalah kita menggunakan ini, pendahulu langsung. Oke, langsung aja ya ke soal. Kita coba gambarkan dulu. Saya coba pennya semoga aman. Nah, oke. Nah, kita akan mencoba menggunakan AON, jadi nanti aktivitasnya ada di dalam lingkaran. Oke, kalau kita misalnya lihat dari tabel paling kiri ini, dari pendahulu langsung ini kan kita sudah tahu mana kegiatan awalnya. Ada berapa kegiatan awal di sini? Kalau dari tabel? 2, Bu. 2. Apa aja, Mas? A dan B. A dan B, betul ya. Ya, jadi kegiatannya ada A sama B, karena dia tidak ada pendahulu langsung. Ini menunjukkan bahwa dia menjadi titik awal kegiatan. Berarti kita kalau pakai AON, kita akan mulai dari aktivitas A, kemudian di sini ada aktivitas B. Nah, ada juga yang membuat bentuknya seperti ini. Jadi ada satu titik namanya titik start. Itu jadi titik awal, kita nanti dikasih panah, walaupun sebenarnya tidak terlalu penting ya. Tapi ada juga yang mensyaratkan bahwa setiap network itu harus diawali dari satu titik, yakni titik start. Walaupun aktivitas awalnya ada A sama B, tapi harus ada titik startnya. Ini terserah kalian, boleh kalian buat titik start atau enggak. Oke, kemudian kita sudah buat aktivitas A sama aktivitas B, selanjutnya kita ke aktivitas C. Nah, aktivitas C di sini syaratnya adalah A. Berarti kita akan buat di sini berdekatan dengan A ya. Di sini adalah aktivitas C. Nah, sorry bentuknya nggak jelas ya. Tapi kalian paham ya maksudnya. Nah, nanti terus kita kasih panah di sini. Dari aktivitas A ke aktivitas C. Karena syaratnya C itu adalah A. Kemudian selanjutnya ada aktivitas D. D itu syaratnya A sama B. Berarti kita buat dulu lingkarannya si D. Nah, aktivitas D, panahnya dari mana aja? A sama B. Sama B. Oke. Sama B. Kita bikin panah dari A dulu, kemudian yang kedua adalah dari B, karena syaratnya ada. Oke, selanjutnya adalah aktivitas E. Kita buat lingkarannya. Lingkaran aktivitas E. Nah, panahnya dari mana kalau E? C. Dari C. C, betul ya. Cuma ada satu, jadi kita kasih panah dari satu arah aja. Kemudian yang kedua adalah aktivitas F. F syaratnya panahnya dari mana? Dari C. Dari C juga. Oke, satu aja panahnya dari C. Oke, E sama dengan F juga sudah. Kemudian ada aktivitas G. G kita dapatkan dari mana aja? Dari D sama E. D sama E. Oke, berarti kita masukkan panah sini dari sini satu E, kemudian sama D. Ini ya. Oke, terus ada satu lagi H. H dari mana? Dari F sama G. Oke, dari F sini terus G. Oke, udah selesai. Itu adalah networking-nya. Jadi dari titik start, kemudian ada dua aktivitas awal A sama B.
terus A itu jadi syaratnya C sama D, sedangkan D itu syaratnya A sama D ya. Kemudian E, di sini E itu syaratnya C, terus F juga syaratnya C, terus G di sini agak cross dengan yang F ya, berarti nanti E sama D syaratnya, terus yang terakhir adalah aktivitas finalnya ada di H. Nah itu syaratnya F sama G. Udah selesai. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk bikin ini, kasusnya ini? Sudah oke? Oke, Kak, masih aman. Gimana Mas? Masih aman, Bu. Masih aman, oke, baik. Kalau aman kita masuk ke materi lanjutan ya, yang agak rumit dikit. Nah ini gambaran agak API lah, agak rapinya ya, dari kasus yang tadi. Ada titik startnya, kemudian ada A sama B. Tapi kalau kalian nggak pakai titik start juga nggak apa-apa. Oke, kemudian kalau kita buat titik AON dengan menggunakan, bukan AON, kalau kita pakai metodenya AOA, bentuknya seperti ini. Jadi dari sini ini ada aktivitas A, ada aktivitas B, kemudian aktivitas C syaratnya A, sedangkan D itu adalah B. Kemudian karena syaratnya D itu A sama B, kita tambahkan dummy di sini. Jadi menghubungkan aktivitas A ini dengan dummy di sini. Oke, ini adalah aktivitas D. Terus aktivitas E itu syaratnya C, berarti nanti dipanahnya dari sini ke sini. Kemudian ada F itu juga syaratnya C. Nah, dari F ini menuju G itu syaratnya adalah E sama D. Jadi bentuknya seperti ini. Yang terakhir adalah H, syaratnya F sama G. Bentuknya sih rapi, cuma mungkin agak pusing ya gambarinnya. Oke, kemudian nanti silahkan kalian coba, ada latihan 1, ada latihan 2, sorry. Nah, ada latihan 1 sama latihan 2, silahkan kalian buat bentuk networking-nya seperti ini tadi ya. Seperti ini, yang AON aja, jadi yang gampang. Atau kalau kalian lebih mudah memahami AON juga, AOA juga boleh. Silakan, kalian boleh pakai AON atau juga AOA untuk kasus tadi, latihan soal 1 dan latihan soal 2. Jadi nanti silakan kerjakan, boleh tulis tangan, boleh diketik untuk latihannya yang 1 dan latihan 2. Oke, kita lanjutkan dulu, ini nanti untuk latihannya. Nah, di sini ada lama kegiatan. Ada kolom lama kegiatan atau kolom waktu pelaksanaan. Nah, ini nanti silahkan kalian gunakan untuk ini. Sekarang kita lanjut ke nomor 2 dulu. Nomor 2 di sini adalah jadwal aktivitas atau activity scheduling. Jadi selain kita membentuk tadi bentuk networking-nya, kita juga akan menghitung berapa lama sih kegiatannya. Jadi kita akan menentukan jadwal proyek atau jadwal aktivitas. Jadi artinya kita bisa mengidentifikasi waktu mulai kapan, sama waktu selesainya itu kapan. Kira-kira berapa lama selesainya. Bahkan nggak cuma selesainya secara keseluruhan, tapi selesainya dari tiap kegiatan. Nah, nanti kita akan menggunakan proses to pass, yaitu ada forward pass dan backward pass. Nah, untuk menentukan ini kita bisa menggunakan ES, kita akan mencari ES atau earlier start, kemudian EF, earliest finish-nya, dan selama forward pass-nya itu adalah LS, nanti kita pakai latest start-nya, dan LF itu latest finish-nya. Nah, ini nanti kita akan cari, ya ini pengertiannya ya, earlier start-nya. Jadi waktu paling cepat untuk memulai, kemudian latest start-nya adalah waktu paling lambat untuk memulai kegiatan. Kemudian ada earliest finish time-nya, itu adalah waktu paling cepat untuk menyelesaikan satu kegiatan proyek tersebut, dan latest finish-nya, waktu paling lambat. Nah, nanti kita akan menghitungnya seperti ini. Makanya kita akan pakai AON, karena kita akan membagi lingkarannya si AON menjadi 6 bagian. Jadi di sini nanti ada ES, kemudian A ini nanti adalah simbol kegiatannya, nama kegiatannya apa di sini. Bisa kegiatan A, B, C, dan seterusnya, atau kegiatan 1, 2, 3 itu bisa dituliskan di sini. Kemudian di sini adalah earliest finish-nya, dan di sini adalah latest start-nya, dan juga di sini latest finish-nya. Nah, kemudian yang 2 ini adalah lamanya kegiatan. Nah, tadi di soal kan sudah ada ya, ada lamanya kegiatan. Nah, kita masukkan ke sini. Jadi nanti kita masukkan ES di sini, EF di sini, kemudian LS di sini, dan LF di sini. Nah, ini nama kegiatannya.
Oke, lanjut lagi. Ini nanti bisa kalian baca. Intinya sih tadi ya, bagaimana mencairi earlier start sama earlier finish, later start, dan later finish-nya. Biar gampang memahami, langsung ke contoh soal. Contoh soalnya sama dengan yang tadi, proyek rumah sakit yang standar internasional itu. Nah, kita akan mencari dan menunjukkan jaringan proyek lengkap berapa lama sih kegiatannya, kemudian ES-nya berapa, EF-nya berapa untuk semua kegiatan. Nah, ini adalah datanya. Data dari kegiatannya tadi masih sama kegiatan A sampai H, dan syarat kegiatannya juga sama yang kasusnya yang tadi. Nah, cuma kita tambahkan di sini adalah waktunya dalam minggu. Jadi kegiatan A butuh waktu 2 minggu, kegiatan B butuh waktu 3 minggu, kegiatan C-nya 2 minggu, kegiatan D itu 4 minggu, kegiatan E 4 minggu, kegiatan F itu 3 minggu, kegiatan G itu 5 minggu, dan kegiatan H itu 2 minggu. Nah, kalau kita total kayak secara kasaran, semuanya gini totalnya, itu waktunya kita butuh waktu 25 minggu untuk menyelesaikan. Tapi kan kalau kita lihat dari networking-nya tadi, ada kegiatan yang bisa dilakukan berbarengan. Nah, itu bisa mengurangi waktu kerjanya. Nah, kita coba masukkan dari kasusnya tadi. Di sini masih sama ya, dari gambaran yang tadi kita buat. Kemudian ini sudah saya bagi jadi 6 bagian. Sudah saya kasih nama di sini. Ini dari startnya, kemudian ini aktivitas A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, kemudian di sini di pojok kiri atas sudah ada waktunya, berapa lama waktu pengerjaan setiap aktivitas. Jadi ada aktivitas A2, B3, dan seterusnya. Kalau total ada 25 minggu. Nah, sekarang kita coba masukkan satu persatu dulu. Masih ingat ya, kita masukinnya apa aja? Karena sudah ada nama aktivitasnya, kita masukkan dulu waktunya kegiatan tiap aktivitas. Oke, kita mulai urut aja. Dari aktivitas A, berapa lama kegiatannya? 2 Dua. minggu. 2 minggu. Berarti kita tuliskan di sini 2 minggu. Oke, kemudian ke bawah, aktivitas B ada berapa minggu? 3. 3 minggu. 3 minggu. Oke, kita tuliskan 3 minggu. Aktivitas C berapa minggu? 2 minggu. 2 minggu. Oke. Kemudian aktivitas D berapa minggu? 4 minggu. 4 minggu. Oke, aktivitas E berapa minggu? 4 minggu. 4 minggu. Tuh. Nah, aktivitas F 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Aktivitas G 5 minggu. 5. Oke, aktivitas H 2 minggu. 2 minggu. Oke, nah setelah kita memasukkan angka masing-masing berapa lama aktivitasnya, baru kita menghitung. Mulai menghitungnya dari sini aktivitas A dulu. Nah, aktivitas A karena dia dari aktivitas awal, yang pertama kali kegiatan dilakukan berarti dimulainya dari minggu ke 0. Terus selamanya kegiatan dia kan ada 2 minggu, berarti 0 kita tambahkan 2, di sini ketemu 2. Kita isi di sini untuk 2. Kemudian sama juga yang aktivitas B, dia juga aktivitas awal, berarti dimulai dari minggu ke 0. Karena lamanya kegiatan adalah 3 minggu, berarti di sini kita isi 3. Oke, itu ya. Terus setelah A, B, kemudian kita ke C dulu. Nah, tadi kegiatan A itu menjadi syarat kegiatan C. Jadi C itu bisa dimulai kalau A sudah selesai. A itu selesai pada minggu ke-2. Nah, berarti kita tulis di sini adalah 2. Oke. Kemudian, karena lamanya kegiatan C itu 2 minggu, berarti kita tambahkan minggu ke-2 ditambah 2 minggu, jadi minggu ke-4. Oke. Nah, sekarang dari aktivitas D. Aktivitas D kita isi berapa nih? Bagian hijau-hijaunya nih. 5. 5, terus ada lagi? 3, terus ada lagi? Ketiga. 3. Kenapa 3? Gimana? Kenapa 5? Kenapa 3? Kalau 5 itu karena D bisa dimulai kalau A sama B sudah selesai. Oke, kemudian 5-nya dari mana? 3 aja. Dari A-nya 2, B-nya 3. Oh, ditambah 3 sama 2 ini ya, Mbak. Oke, tadi yang ada 3 kenapa, Mbak?
Karena aktivitas D dimulai dari A dan B, dan A dan B kan itu berbarengan toh Bu. Namanya itu yang B, jadi habis aktivitas A udah selesai, tapi kan D itu harus nunggu aktivitas B-nya dulu. Aktivitas B selesainya di minggu ketiga, jadi aktivitas D itu baru bisa dimulai saat aktivitas B-nya selesai. Oke. Baik, tadi kata kuncinya A sama B ini berbarengan ya, karena mereka dimulai dari minggu ke-0. Sama-sama dimulai dari minggu ke-0. Kemudian kalau A dia cuma butuh waktu 2 minggu, kalau B itu cuma butuh waktu, bukan cuma ya, dia butuh waktu 3 minggu, jadi lebih lama yang B. Nah, karena ini A sama B ngerjainnya berbarengan, berarti kita cari yang paling lama nih, karena syaratnya si D itu adalah A sama B. Jadi si D itu syaratnya kegiatan A selesai, terus B selesai. Nah, si D itu kan nunggu si A sama si B. Dia ngeliat A, minggu kedua, oh udah selesai. Nah, dia mau mulai, tapi si B belum selesai nih, kegiatan si B belum selesai. Dia masih ada 1 minggu lagi nih, karena dimulainya dari titik 0 ya. Sama-sama dari titik 0, minggu ke-0, ini udah 2 minggu selesai, ini udah 2 minggu belum selesai, masih ada 1 minggu. Nah, berarti kita tuliskan di sini adalah minggu ke-3 dimulai. Karena A sama B yang jadi syaratnya si D itu dimulai berbarengan. Makanya kita pilih yang paling lama. Jadi kalau misalnya di sini sumbernya ada 2 ya, kayak ini. D itu kan syaratnya A sama B. Kita cari yang warna coklatnya ini yang paling lama. Jadi yang paling panjang, antara 2 sama 3. Nanti kita pilih di sini adalah, gitu ya. Jadi kalau ketemu kasusnya seperti ini, ada 2 kegiatan yang menjadi syarat, kita pilih minggu yang paling lama. Atau yang paling banyak minggu. Tidak dijumlahkan, tapi kita cari yang paling lama. Oke, berarti yang D ini, yang coklat kita isi berapa? 7. 7. Oke, karena 3 ditambah 4, jadi oke, habis D berarti E. Nah, yang E gimana yang E? Kita isi berapa hijaunya? 7. 4. Jadi berapa, 7 apa 4? 4. 4. Oke, karena syaratnya tadi adalah aktivitas C. Aktivitas C itu selesai setelah minggu ke-4, berarti kita mulai aktivitas E itu juga minggu ke-4. Oke. Terus coklat-coklatnya berapa minggu? 8. 8. Oke. Habis E terus F. F hijau-hijaunya dikasih berapa? 4. 4 juga. Oke, karena F itu syaratnya adalah C dan dia cuma ini aja, berarti setelah C selesai di minggu ke-4 kita bisa mulai aktivitas F. Nah, coklat-coklatnya F dapat berapa? 7. 7. Oke, kita masukkan 7 sini. Oke, sekarang kasusnya G. Nah, ini mirip lagi. Kira-kira G dikasih berapa? 8. 8. Oke, udah benar semua ya, 8. Karena si G itu, aktivitas G syaratnya adalah aktivitas E sama D, sedangkan E itu 8, D itu 7, nah kita bisa mulai pada minggu ke-8. Oke, kemudian ini coklat-coklatnya isi berapa? 13. 13, oke. Terus yang terakhir, H ini kita isi berapa? 13. 13. Sama ya kasusnya tadi, karena ada syaratnya, ada aktivitas F sama G. Kita lihat mana yang paling lama, di sini ada G 13 minggu, berarti kita mulai pada minggu ke-13. Oke, yang coklat-coklatnya sini berapa? 15. 15. Oke. Nah, kita sudah selesai isi yang bagian atas. Sekarang kita coba isi yang bagian bawah. Yang membedakan adalah kalau tadi kita mulai dari sini, titiknya dari sini. Nah, ini kita mulai dari yang paling kanan. Jadi kalau tadi kan kita mulai dari sisi kiri, untuk mengisi yang bagian bawah kita mulai dari sisi kanan. Dimulai dari coklat-coklat ini tadi juga. Nah, kira-kira gimana? 15 ya? Yang ini balik lagi ya, 15 ini kita kasih 15 karena atasnya sama 15. Terus yang ungu ini kira-kira diisi berapa?
13 Kenapa 13, Mbak? 15 dikurang 2 minggu. Oke, betul ya. Jadi ini 15 kita kurangin 2, di sini jadi nah, ini jadi 13. Sama ya tadi. Jadi dari 15 kita kurangkan 2, ketemu sini 13. Nah, sekarang dari H ke G. G hijau-hijaunya berapa nih? 13 13. Kenapa 13, Mbak? karena sama, Bu. Gimana ya itu? Gimana? 13-nya dapat dari mana? Dari yang hijau atau dari yang ungu? Ungu. Oke. Ya, 13-nya ini kita dapatkan dari blok warna ungu ini ya. Jadi kita masukkan dari sini karena dia cuma ada 1, ini panahnya cuma 1. Berarti kita gunakan angka 13 atau minggu 13. Oke. Nah, kemudian yang ungu-ungunya si G berapa nih? 8. 8. Karena 13 kurangi 5 ketemu tuh, tuh nih 8. Oke. Ini G. Kemudian kita ke F. F hijau-hijaunya berapa? 13 juga. Kasusnya sama ya. 13 karena cuma ada 1 aja. Terus yang ungu-ungunya berapa? 10. 10. Tuh. Oke. Ya, kemudian ke E. E berapa E? Hijau-hijaunya? 8 Oke. Gampang ya. Tinggal masukin aja. Terus ungu-ungunya adalah 4. 4. Oke, 4. Karena tadi 8 kurangi 4. Kemudian kita ke D. Nah, si D ini hijau-hijaunya berapa? 8 Karena cuma ada 1 ya. Terus ungu-ungunya adalah 4. 4. Oke. Terus sekarang ke C. C hijaunya berapa? 4. 4. Kenapa 4? Kan ada 2 nih. Bisa pakai F, kemudian bisa pakai E. Kalau F itu 10, kalau E itu adalah 4. Kenapa milih yang E, bukan yang F? Nah, aktivitas E itu dimulai dari minggu keempat, Bu. Jadi paling lama aktivitas dia harus selesai itu untuk minggu keempat untuk memulai aktivitas E. Oke, ya. Jadi nanti aktivitas di C ini kita akan ikuti dari aktivitas selanjutnya ya. Selanjutnya antara F sama E, mana yang paling kecil. Nah, di antara F sama E itu yang paling kecil adalah E. Kita ambil yang di sini 4, betul ya. Nah, tadi kita lanjutkan lagi, yang ungu-ungunya tinggal warna. Berapa yang ungunya? 2. 2. Oke. Itu ya. Nanti kalau misalnya ada 2 seperti ini, kita pilihlah yang nilainya paling kecil. Oke, lanjut lagi ke habis C terus B. Nah, kalau B berapa ungunya? 4. 4 juga. Oke. Terus ungu hijau ya. Terus ungunya berapa? 1. Oke, kemudian yang ini nih, ya. Yang A kita ambil berapa yang hijaunya ini? 2. Oke. Nyala lagi. 2. Terus ungunya adalah 0. Oke. Nah, sekarang kalau yang di titik start ini, yang hijau-hijaunya ini kita isi berapa? 0. Karena antara 0 sama 1, kita pilih yang kecil adalah 0. Terus di sini yang ungunya adalah 0 juga. Gitu ya. Jadi kalau di titik start ini semuanya isinya 0. Oke. Nah, berarti dari total kegiatan A sampai H, ternyata kita bisa menyelesaikan selama 15 minggu. Kalau kita notalin semuanya satu persatu, itu 25 minggu. Tapi kalau kita buat networking seperti ini, ternyata kita bisa menyelesaikan semua kegiatan selama 15 minggu. Jadi lebih cepat 10 minggu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk menghitung ini? Masih aman, Bu. Aman ya? Saya Oke. bingung. Kenapa, Mas? Yang ungu itu tadi diambil Hmm? dari mana sama
apa ya? Maksudnya itu artinya itu apa? Kenapa mundur gitu loh, Bu? Kenapa mundur? Oh, Oke. Ini mau yang mana dulu nih yang mau ditanyain? Kenapa ungu-ungunya didapatkan dari mana gitu ya? ya umum nek hasilnya kan itu tadi dikurang ya. Tapi kalau kenapa mundur itu loh, Bu? Kenapa mundur? Oke, kita balik ke tabel ini. Nah, ini nanti silahkan kalian baca. Ini backward pass sama forward pass. Jadi nanti kita menghitung ES, kemudian EF, kemudian LS sama LF. Nah, ini dia. Ini tadi. Yang atas itu adalah earlier start, kemudian EF itu adalah earliest finish. Jadi ini titik awal paling dimulai pada titik awalnya itu di sini. Makanya tadi kalau yang kegiatan awal itu nilainya 0. Kemudian earliest finish-nya di sini. Makanya tadi kan ini ditambah ini, makanya kita bisa mendapatkan earliest finish-nya. Atau kita bisa selesai paling cepat itu adalah dari titik awal kita mulai, ditambahkan lamanya aktivitas, ketemu di sini adalah akhirnya dari aktivitas tersebut. Jadi misalnya tadi aktivitas A itu 2 minggu ya, ini dimulai dari minggu ke-0, kita tambahkan 2 minggu, berarti EF-nya adalah 0 ditambah 2 ketemu 2. Nah itu yang atas ya. Nah yang bawah itu adalah latest start-nya sama latest finish-nya. Latest start itu adalah waktu paling lambat kita bisa memulai aktivitas tersebut. Kalau aktivitas A, karena dia aktivitas awal ya pasti 00. Karena dia dimulai pada titik tersebut. Nah, di sini misalnya berapa ya? Latest start-nya itu misalnya diketahui adalah minggu ketiga. Terus nanti ada latest finish-nya di sini adalah 2. Berarti nanti sebenarnya 3 sama 2 kita tambahkan latest finish-nya sama. Di sini adalah 5. Nah, kalau kita balik, misalnya ini dapat dari sananya adalah 5, berarti kan sama aja ya. Latest finish-nya kita kurangkan lamanya kegiatan, ketemu latest start-nya. Jadi intinya adalah kalau tadi kan yang di atas, kita cari dari kiri ke kanan. Jadi kita mulai dari titik paling awal, paling lambat. Jadi kita mulai dari titik paling cepat kita mulai. Nah kalau yang bawah kita hitung dari lamanya kegiatan paling lama. Jadi tadi kan paling lama 15 minggu. Jadi itu pokoknya kita mau berangkat dari earliest, paling cepat, ataukah paling lambat, kegiatan itu akan berakhir pada 15 minggu. Makanya kalau yang atas itu kita tambahkan, kalau yang bawah itu kita kurangkan. Itu Mas? Oh, iya, Bu. Terima kasih. Oke, masih bingung ya Mas Sultan? Iya, lumayan, Bu. Oke, ya nanti silahkan dicoba dulu aja supaya lebih gampang memahami. Untuk latihan yang ini silahkan nanti dicoba yang soalnya yang tadi. Latihan yang ini. Nah, ada latihan 1 sama latihan kedua. Dan nanti silakan Anda buat menggunakan AON, kemudian silakan kalian hitung lamanya kegiatan. Di sini sudah ada waktu pelaksanaan setiap aktivitas. Kemudian di sini ada lama kegiatan. Nah, nanti silakan kalian hitung kira-kira untuk proyek 1 sama proyek 2 berapa lama kegiatannya. Itu nanti silakan dikerjakan latihan 1 sama latihan 2. Oke. Baik, kita lanjut ke materi 3 dulu. Kita selesaikan. Nah, ini bentuknya yang agak rapi ya, yang tadi kita hitung-hitung. Ini adalah hasil akhirnya. Terakhir, paling akhir adalah 15 minggu. Kemudian, nah ini yang kita masukkan. Setelah tadi kita buat gambar seperti ini, kita masukkan ke dalam tabel ES, EF, LS, dan LF. Jadi nanti kita masukkan nama kegiatan, terus waktunya berapa lama setiap kegiatan, terus habis itu berapa nilai ES-nya, kemudian ada nilai EF-nya, terus ada nilai LS dan LF. Nah, silakan dimasukkan ke dalam tabel ini. Kemudian, nah ini kalau misalnya kalian buat bagan Gantt chart, itu bentuknya seperti ini. Misalnya kalau ES sama EF itu dimulai dari minggu pertama ya di sini sampai minggu kedua, kemudian
aktivitas B di sini dari minggu pertama sampai minggu ketiga. Jadi kita bisa melihat mana aktivitas yang bisa dilakukan bersamaan. Ini aktivitas A sama B bisa dilakukan bersamaan antara minggu 1 sampai kedua. Dan nanti aktivitas B itu barengan di aktivitas C pada minggu ketiga. Di sini ada aktivitas D itu bisa berbarengan dengan aktivitas C dan seterusnya. Ini kalau kita pakai ES, earliest start. Kalau kita pakai waktu paling cepat. Nah, tapi kalau kita nggak mundur, kita bisa pakai aktivitas yang ini. Jadi aktivitas B mundur 1 minggu, dia dimulai pada minggu kedua. Itu bisa diselesaikan tetap juga sama dengan 15 minggu. Makanya mau cepat, mau earliest, maupun latest, mau paling cepat ataupun paling lambat, itu tetap harus diselesaikan selama 15 minggu. Jadi akhirnya tetap di sini 15 minggu atau minggu ke-15. Jadi harus sama. Walaupun kita terlambat ataupun kita paling cepat-cepat. Oke. Nah, itu untuk materi kedua. Yang terakhir adalah select variable atau select activity. Nah, di sini kita akan mencari critical path-nya atau jalur kritis. Select variable atau select time atau waktu select itu adalah waktu bebas yang dimiliki oleh setiap kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Jadi berapa lama sih kita bisa memundurkan aktivitas, tapi kita tidak akan melewati tenggat waktu yang sudah ditentukan. Sama kayak misalnya kalau saya kasih contoh kemarin adalah kalian ngerjain tugas. Saya kasih tugas kalian hari ini, saya kasih deadline adalah misalnya Rabu depan. Rabu depan tengah malam, sebelum tengah malam. Nah, itu deadline-nya adalah Rabu tengah malam. Tapi kalian bisa mengerjakan kapanpun selama dari hari ini sampai besok Rabu. Nah, misalnya kalian mengerjakan soal latihannya tadi atau tugasnya tadi adalah Rabu siang, itu juga boleh. Tapi yang penting tidak sampai melewati Rabu tengah malam. Nah, itu adalah select variable. Select time-nya antara siang ini sampai besok deadline kalian ngerjakan itu adalah select activity-nya atau select time-nya. Jadi selama berapa lama sih kalian bisa memundurkan kegiatan asal itu tidak mempengaruhi deadline waktu. Kalian tetap bisa mengerjakan dan mengumpulkan tugas on time walaupun jam berapapun atau hari kapanpun kalian mengerjakan tugas tersebut. Itu gambaran simpelnya ya. Kemudian ada jalur kritis. Nah, kalau jalur kritis ini adalah kegiatan yang tidak mempunyai waktu tenggang atau dia nggak punya slack time-nya atau slack-nya sama dengan 0. Artinya kegiatan tersebut harus dimulai tepat waktu pada ES-nya agar tidak mengakibatkan bertambahnya waktu penyelesaian proyek. Jadi kegiatan tersebut nggak bisa ditunda-tunda. Misalnya saya kasih waktu kalian mengerjakan tugas tadi dikumpulkan nanti jam 12 siang. Jadi kalian cuma punya waktu, sekarang jam berapa? Jam 9 sampai jam 12 itu adalah waktu kalian mengerjakan tugas. Dan kebetulan soalnya banyak. Jadi waktunya tidak bisa diundur-undur. Jadi kalian ngerjain sekarang, dikumpulkan jam 12, kalian nggak sempat nanya-nanya, nggak sempat diskusi, nggak sempat makan siang dulu, kalian langsung ngerjain, langsung dikumpulkan. Nah, itu adalah jalur kritisnya. Dengan slack-nya sama dengan 0. Oke. Supaya gampang kita coba kasus yang sama tadi. Tadi kan kita sudah masukin ke tabel ya. Ada kegiatan A sampai H, terus kita sudah menemukan nilai ES, EF, LS, dan LF. Nah, untuk mencari slack-nya, kita cuma tinggal mengurangkan antara LS sama ES. Jadi kita sudah dapat nilai LS, kita kurangkan ES. Nah, ini adalah slack-nya, ini adalah slack time-nya. Yang kita masukkan aja, misalnya di kegiatan A, LS-nya itu 0, ES-nya 0, berarti dia dapat nilai 0. Terus di sini yang B, LS-nya 1, ES-nya 0, berarti di sini slack-nya adalah 1. Dan seterusnya sampai kegiatan H. Nah, kita mencari critical path-nya atau jalur kritisnya itu adalah yang punya slack-nya sama dengan 0. Jadi kalau misalnya kita menemukan slack-nya 0, berarti dia masuk ke jalur kritis. Nah, yang masuk jalur kritis adalah aktivitas A di sini karena slack-nya 0. Terus yang B tidak karena dia ada nilai 1, berarti yang C itu iya karena slack-nya 0 juga. Terus aktivitas D itu tidak karena dia nilainya 1. Terus aktivitas E itu iya karena slack-nya 0.
Terus aktivitas F tidak karena di sini slide-nya 6. Kemudian aktivitas G-nya iya. Kemudian aktivitas H-nya juga iya. Nah, jadi kita sudah dapatkan nilai slack dan juga critical path-nya. Critical path kalau nilai slack time-nya adalah 0. Oke, untuk yang slack variabel, slack time-nya sama critical path-nya ada yang mau ditanyakan? Aman, Bu. Aman ya. Oke, baik. Nah, kalau sudah aman, berarti silahkan Anda mencoba untuk latihannya. Ini berbeda lagi dengan yang 1 sama yang 2. Ada latihan 1, ada latihan 2, ada latihan 3, ada latihan 4. Makin banyak ya. Nah, silahkan kalian pilih mau mengerjakan latihan 1, 2, 3, atau 4. Pilihlah 2 dari 4 soal ini. Nanti dikumpulkan juga, boleh tulis tangan, boleh diketik, sama dengan yang soal yang tadi. Jadi nanti total kalian bisa mengerjakan 2 soal tadi yang di awal dan 2 soal yang ada di sini. Yang tadi kalian selesaikan sampai ke menghitung ES, LF, dan seterusnya. Kemudian yang ini adalah kalian sampai mencari critical path-nya. Nah, kalau yang ini kalian bebas memilih, mau latihan 1, 2, 3, atau 4. Kalau yang tadi kalian kerjakan antara latihan 1 sama latihan 2 deh, dua-duanya ya. Jadi total yang dikumpulkan adalah 4 soal. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu untuk latihannya? Tadi yang awal AON aja tuh, Bu. Iya, AON aja. Silakan nanti kalian kerjakan menggunakan metode AON aja. Karena nanti kita akan menghitung ES, EF, dan seterusnya, itu kita bisa pakai AON. Gitu, Mas? Oke. Tadi Mbak siapa kayaknya ada mau nanya juga? Iya Bu, izin bertanya yang materi 2 tadi, kan ada bagan. Nah itu bagannya wajib dibikin nggak Bu? Yang materi kedua. Oh, yang ini Mbak? Iya. Oh, ya, nggak usah. Nah, kalau bagian chartnya nggak usah. Ini cuma penggambarannya aja. Nanti dibikin yang seperti ini aja, sama tabelnya ini aja. Baik Bu, terima kasih. Ya. Oke, yang lainnya ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk soal? Latihan? Nggak ada? Oke, nah, nanti masih ada satu materi. Oke, nah masih ada satu materi lagi tentang probabilistic activity times-nya. Nanti bisa dibaca aja untuk tambahan. Untuk tambahan bacaannya, tidak perlu dicari sih. Nanti kalau misalnya kalian mau coba-coba cari juga boleh. Ada beberapa soal latihan di buku. Tapi nanti tugasnya adalah nomor 1, materi 1 sampai materi 3. Oke, saya stop share dulu ya. Recording stopped. Oke, ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya absen dulu. Untuk soalnya ada di materi PPT yang sudah saya share di Classroom. Silakan dikerjakan. Untuk materi 1 dan 2 ada 2 soal, silakan dikerjakan. Kemudian yang materi 3 ada 4 pilihan soal, silakan Anda pilih 2 saja dari 4 soal tersebut. Jadi total yang dikumpulkan ada 4 soal. 2 soal dari materi 1 sama 2 dan 2 soal dari materi ketiga. Ada materi keempat, silakan Anda baca-baca untuk tambahan materi. Oke, saya rasa itu dulu untuk kuliah kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan juga. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.